Kok keder sih. Ini termasuk mengingatkan kita para manten kawangan. Ya, karena saya sering bertanya, tujuannya apa menikah? Sakinah mawaddah warahmah. Ya sakinah apa Bu? Ya, ini khususnya kepada calon manten ini, bahwa tadi ayatnya sudah dibaca oleh Bapak Nabi di surat Ar-Rum ayat yang ke-21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menjadikan pasangan dari jenismu sendiri. Aku mau tanya ini, jenismu sendiri, calon pasangan sampean itu jenis laki-laki apa perempuan? Alhamdulillah perempuan. Lama ini, gua dorong membuktikan kok ini curiga saya. Dual, ini loh dual. Ya. Ini dadak survei Gua baru besok halale kok jari wis meyakinkan banget. Jadi yang dimaksud itu sampai mati itu. Yang dikatakan dari jenis sendiri itu bukan jenis makhluk, bukan jenis kelamin ya, tapi jenis makhluk. Manusia harus dengan manusia, hewan ya dengan binatang ya. Nah, tujuan pernikahan baik dunia maupun akhirat, jangka pendeknya di dunia harus dapat ya, yaitu tujuannya di dunia adalah litas gunu ilaiha. Apa? Litas gunu ilaiha. Artinya beribadah kepada Allah. Waduh ya, durung tahu nggak apa-apa tak makno. Yang dimaksud litas gunu ilaiha itu agar yang dadi manten kedepannya mendapatkan ketenangan jiwa. Makanya kalau habis jadi manten kudu tenang jiwa nih. Ibu-ibu sudah tenang belum jiwanya? Sudah menikah berapa lama sih ibu-ibu? Ya. Jadi kalau orang menikah justru goncang jiwanya, itu baru di dunia yang jangka pendek sudah dipertanyakan keberhasilannya. Ya, tenang dari sisi fisik ya, sampai saiki sih bayangno wong wedok rupane koyo opo nih. Makanya tak dulu sampai mau gak tangi-tangi kita bayangno nih. Lho aku nek kene wis kriketen sampe nggon betul-betulnya di mulai. Nah, terutama jiwa yang bisa menyangkut tujuan masa depan yang panjang ya. Jadi harus ada ketenangan jiwa. Salah satu ketenangan jiwa oleh Allah diberikan fasilitas. Fasilitas adalah bermawaddah. Apa mawaddah? Karo mesti turun kok. Mawaddah itu bercinta. Yang asalnya memandang itu suruh menundukkan pandangan, artinya belum boleh. Maka setelah qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Sesuk sampai ngono ah. Oh. Lek enggak sesuk tak eling. Aku sesuk dampingi sampean golek keliru ya apa. Oh, bukan gitu. Ya. Jadi halalnya suami istri itu harus diterjemahkan dengan syariat yang benar, karena farji yang asalnya nggak boleh menjadi ibadah, makanya harus dilewati dengan tata cara ibadah yang benar. Setuju kan? Setuju. Jadi mulai besok malam sudah baru boleh bermawaddah, atau siang. Makanya besok Pak Al, nek besok begitu acara selesai liane aja oleh nggodho manten ya. Mantene ben ucul dhewe saken deh. Pirang-pirang dina nglamun ya tak ini. Nah, mawaddah lah akhirnya menghasilkan nilai, yaitu amanah putra dan putri yang soleh dan solihah. Wes tak tes dulu. Wes belajar doa bermawaddah dulu. Pak nggak diajari ya? Oh, pikir
Nah, itu lali apa ngelali? Tirukan Bapak. Bismillah. Bismillah. Allahumma Allahumma jannibna jannibna asyaitona syaitona wa jannibish wajanibi syaitona syaitona ma razaqtana. marozaqtana. Jadi kalau mau main tinju, terserah sampai mau tinju apa golok terserah biasanya. Ya. Jadi kalau mau main tinju itu bukan sekedar bertinju. Ya. Kuncinya ini harus di training ini Pak. Ya. Bukan kadang yang sepulali yo. Tapi namanya alami ya. Agar saya ngecek semuanya mesti jawabannya alami Pak. Iya. Kabeh masuk gak belajar iso oleh sama. Cuman kan ada dampaknya itu. Jadi Rasul menganjurkan ketika kita mau hubungan suami istri, bacalah doa. Nah, supaya nggak kelewatan doa nih, pokoknya mlebu kamar, ono rencana pertandingan atau enggak, doa didulukan, oke? Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan kami dari syaitan terhadap rezeki yang akan kau anugerahkan kepada kami. Rasul mengatakan jika hubungan suami istri diawali dengan doa, maka insya Allah jika itu jadi janin, maka Allah sudah berikan benteng perlindungan dari godaan syaitan. Ya. Makanya kalau ada generasi yang rotok-rotok budo, sing salah duduk sing budo, sing salah wong tuane ora donga masalahnya. Nggih, nanti itu ya, mawaddah. Terus sarana yang ketiga yaitu warohmah. Apa warohmah? Menuju kain menuju ya. Warohmah itu kasih sayang. Namanya manusia itu grafiknya nggak mungkin datar dan rata, apalagi naik terus. Terkadang ono keseli, ono laline ya. Jadi kalau ada menemukan pasangan kita sing rada-rada kurang hari itu, ojo terus undang wartawan, konversi pers ya. Jadi harus tunjukkan kasih sayangnya. Apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Karena istri itu adalah selimut bagi suami dan suami itu selimut bagi istri. Fungsi selimut itu menutupi yang nggak pantas ya. Jadi jangan malah kekurangannya diobral ke tetangga. Oh, di mana Pak RT, gua harus sembarang Pak RT dilapori. Pak RT gua nggak terima laporan tentang kebelut rumah tangga. Oke? Oke, jadi tujuan jangka pendek rumah tangga itu. Terus tujuan jangka panjang rumah tangga. Dari modal dasar insya Allah, karena saya sudah mensifati calon pasangannya, Mbak Novi insya Allah muslimah, Mas Arif insya Allah juga muslim. Jadi calon pasangan itu oleh Allah disuruh muslim sama muslimah. Dasarnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Jika calon pasangan itu beda keyakinan, walaupun mungkin punya jabatan dan kekuasaan, harta yang sampai disebut konglomerat, harga diri yang kemana-mana dipuja dan dipuji, tapi jika tidak beriman kepada Allah, walaupun yang satu beriman, yang satu tidak, kata Allah, mereka hanya akan membawa kamu ke neraka. Itu Allah yang mengatakan. Saya cuma mengambil ayat saja. Kalau sekarang mau dilihat silakan dibuka HP-nya untuk meyakinkan. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi beda keyakinan itu hanya akan membawa ke neraka. Makanya Allah pilihkan muslim dan muslimah supaya kalian wahai pelaku rumah tangga bisa masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah. Itu kuncinya. Nah, kemudian yang ketiga motivasinya, pernikahan ini bukan hanya menikahkan Mas Arif sama Mbak Novi saja. Buktinya tanpa rawuhnya panjenengan semua, sah nggak besok pernikahan anak-anak berdua? Ya tetap sah.
Cuman kenapa masih butuh tetangga, butuh mitra, butuh keluarga besar? Karena sebenarnya melalui pernikahan dua manusia ini, ayo kita kemas bersama. Kalau sekarang kita bisa hidup bersama, anut grup rukun tentrem seperti ini, indahnya jika ini berlangsung bukan hanya dunia saja, sampai di surga nanti. Setuju nggak? Karena melalui pernikahan ini, ayo kita ikhtiarkan nantinya keluarga besar akan reuni di surga Aden. Kata Allah di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-23-24. Cuman kuncinya supaya sama-sama kita masuk ke surga Aden, hendaklah kita semua sama-sama senang beramal soleh dan menjalani hidup dengan sabar. Halo Bapak Ibu, sudah sabar belum ya? Halo ibu-ibu dulu saya tanya, ibu-ibu sudah sabar belum? Insya Allah ge, insya Allah sampun apa dereng? Oh dereng, ge boleh saniki ge, boleh saniki sabar. Nopo sabar niku? Sabar niku definisi umumnya habsun nafsi fi syariatillah, mampu mengendalikan hawa nafsu agar tetap berada di dalam syariat agama Allah. Itu sabar. Kita termasuk niku wau, berhubung saya matur menjelaskan tentang Al-Qur'an, panjenengan sabar dulu sampai saya selesai. Jangan berbicara, jangan ngobrol. Yang nggak berbicara dan tidak ngobrol itu sabar. Tapi yang masih berbicara berarti kurang sabar. Padahal ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ketika malaikat masuk ke dalam surga Aden yang dihuni dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangannya, anak keturunannya, sambil mengatakan keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga Aden, kalian bisa masuk ke sini karena dulu di dunia termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nah, mari kita latihan sabar. Nah, ibadah pernikahan ini ada motivasi yang Rasul arahkan kepada kita. Kata Rasul, tunkahul mar'atu li arba. Dinikahi wanita atau lelaki itu boleh melihat 4 hal. 5 lihat. Yang pertama karena hartanya. Artinya bukan berarti calon pasangan kita yang konglomerat hartanya melimpah dimakan sampai sekian turunan gak habis, bukan itu. Ibadah tidak akan mungkin sempurna. Yang simpel saja, sholat harus menutup aurat. Salah satu sahnya sholat harus menutup aurat. Maka untuk menutup aurat butuh harta. Allah mengangkat suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin, pengayom, pembimbing bagi istrinya. Gak mungkin Allah angkat kalau tidak punya kewajiban untuk wa'anfaku bi'amwalihim, nafkahkan sebagian hartanya. Jadi harta yang asalnya itu mubah, berhubung ada perintah lain bagi seorang suami, maka suami wajib untuk mencari harta. Sampai semangat kan? Alhamdulillah. Soalnya saya rada kaget ya. Karena belum lama loh keluar dari kamar, ngerti-ngerti wis rapi. Artinya luar biasa semangatnya ini, semangat untuk ibadah rumah tangga. Pernikahan dini wis gak dini, makanya tadi kita kan, lo dulu bapak umur selawi lo gendong sampai telat ini. Iya. Jadi satu, wali hasabiha, menikah melihat dari keturunannya. Ini nasab keluarganya siapa, ahli ibadah atau enggak dan lain sebagainya itu. Ya paling tidak yang berdampak pada pernikahan yang syar'i, karena Rasul menyampaikan la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak syah pernikahan seorang wanita kecuali oleh walinya dan minimal ada 2 saksi yang ikut mendampinginya. Makanya dalam pernikahan keadilan
yang ditunjukkan oleh petugas dari KUA, saksi selalu diambil satu dari mempelai laki, satu dari mempelai wanita. Karena syahnya pernikahan ada 2 orang saksi. Kemudian wali jamaliha, kecantikan dan ketampanan. Ini terkadang menjadi tolak ukur yang pertama. Sampai tertarik kalau Mbak Novi karena apanya? Karena hatinya. Kok tahu sampai hatinya? Hatinya ada di mana? Terinteraksi dengan orang tuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa meneruskan ke generasi ya. Jadi harta, keturunan, kecantikan dan ketampanan itu dikedepankan oleh Rasul. Yang keempat baru Rasul menyebut walidiniha. Lihatlah agamanya. Walaupun ditaruh yang terakhir, tapi diberikan garis bawah oleh Rasul. Fal bidzati dini taribat yadak. Ambil calon pasanganmu yang memiliki kriteria agama yang bagus. Jika tidak akan binasa kedua tangan. Rumah tangga yang banyak berantakan bukan gak punya harta, bukan dari keluarga yang ecek-ecek, bukan ketampanan dan kecantikan yang gak dirawat. Justru itu menghasilkan pengeluaran dana yang lebih, tapi agama jarang diperhatikan dalam setiap pelaku rumah tangga. Karena itu mulai hari ini tolak ukurnya adalah agama ya. Oke. Itu yang pertama, bahwa menikah tujuannya adalah ibadah. Ibadah pernikahan ada jabatan baru yang saat ini Mas Arief dan Mbak Novi masih belum punya. Insya Allah besok kurang lebih sekitar jam 8 sudah Allah berikan jabatan yang mulia, yaitu suami dan istri. Sampai sudah pengalaman atau masih baru akan? Baru. Karena belum pengalaman, maka pengalamannya buka petunjuk dan panduannya ya. Nanti di Al-Quran petunjuknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mas Arif, besok sampean menyandang gelar menjadi seorang suami. Siapa suami itu? Suami itu adalah qawwam. Qawwam itu banyak diterjemahkan cuma sekedar imam, pemimpin. Tapi yang lebih kompleks qawwam itu adalah pembimbing, pengayom, pelayan. Jadi nanti sampai harus melayani istri ya. Sanggup gak? Sanggup ya. Karena agama Allah telah membimbing kita secara keseluruhan. Yang namanya imam itu tempatnya kalau sholat berjamaah di masjid, imam itu di depan atau di belakang? Baik sampean itu loh dibuka. Imam itu di depan atau di belakang? Di depan. Di depan. Imam itu dilihat makmum atau melihat makmum? Dilihat makmum. Imam itu dicontoh atau memberi contoh? Memberi contoh. Memberi contoh. Jadi mulai sekarang sampai harus sudah siap untuk menjadi orang yang dilihat oleh makmumnya. Untuk bisa membimbing makmum dengan benar, Islam itu bukan pemerintah. Yang memerintah adalah Allah dengan aturannya. Tapi sesama manusia siapapun dia, termasuk mohon maaf institusi atasan dengan bawahan, itu istilah menurut agama bukan memberi perintah, tapi memberikan contoh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-Quran surat 66 ayat yang ke-6. Jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Jangan bermimpi istrinya patuh kepada suami kalau suami belum patuh kepada Allah. Jangan bermimpi istrinya solehah kalau suami masih belum soleh menurut Allah. Dan harus tahu persis siapa makmum yang dipimpin oleh imam ini. Rasul memberikan gambaran siapa si istri yang berkelamin wanita itu. Kata Rasul, wastausu bin nisa'il khair fa innahunna khulidna min dhila wa inna a'waja fi syai'in fi dhila'i a'la. Wahai Mas Arif, berbuat baiklah panjenengan kepada istri wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bahkan tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarah.
Jika tulang rusuk, namanya tulang itu kaku apa lemes? Kaku. Tulang itu kalau mau diluruskan bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kata Rasul, fa'in dahabata tutimuhu kasarta. Jika tulang rusuk ibaratnya wanita diciptakan dari sana, kalau engkau akan luruskan nggak mungkin, pasti patah. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Namun jika engkau biarkan selamanya, dia akan tetap bengkok. Maknanya, wahai suami yang suami sudah lama dan calon suami yang insya Allah besok baru akan menjabat suami, jadikanlah kepemimpinan para suami terhadap istri itu dengan lemah lembut dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Itu Rasul yang memerintah seperti itu. Makanya Rasul sampai menyampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wahai para suami, kalian semua hendaklah berbuat baik kepada istri dan keluarga. Aku ini orang yang paling baik bagi istri dan keluarga. Jika kita merasa cinta kepada Rasul, jika kita ingin mengharapkan syafaatnya Rasul, jika kita ingin mengikuti jejak langkahnya Rasul, terjemahkan, gak usah panjang dan muluk-muluk di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadilah para suami imam yang sangat layak bagi makmumnya istri, apalagi nanti sudah diberikan amanah putra putri dan cucu buyut dan seterusnya. Nanti sampaikan pada istri ya, kalau suami sudah menempatkan diri sebagai pemimpin rumah tangga menurut agama, Allah tidak minta banyak kepada para istri. Ini ada pesan Al-Quran, izin saya aturkan kepada para istri. Insya Allah yang di sebelah kiri saya adalah para istri semua. Al-Quran berpesan kepada para istri, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ibu-ibu, istri yang solehah itu istri yang taat kepada siapa? Kepada siapa, Bu? Iya. Kok jawabannya begini sih? Gak ada suami kok di dalam. Suami ada di depan semua. Jadi saya aturkan itu, nanti tolong mohon dibaca ulang surat An-Nisa ayat 34, satu ayat itu berlaku untuk suami dan istri. Allah menyatakan istri yang salihah adalah istri yang taat kepada Allah dan mampu menjaga kehormatan diri baik di depan maupun di belakang suami, karena Allah yang telah menjaganya. Artinya, jika suami sudah mengendalikan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bagi istri yang sudah sholat, istri yang sudah puasa, istri yang sudah zakat, amalan-amalan sudah dilakukan, tinggal satu saja jalan mulus dan lancar masuk surga: patuhi suami yang telah membimbing rumah tangga menurut Al-Quran dan Sunnahnya. Itu kunci. Makanya Rasul menyampaikan gini, lau kunta amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Sekiranya saja boleh seseorang di muka bumi ini untuk sujud pada orang lain, niscaya akan aku perintahkan setiap istri untuk sujud kepada suaminya. Sujud di sini bukan sujud seperti kita sholat, tapi sujudnya adalah taklim, menghormati suami yang telah bersusah payah membina rumah tangga dan keluarga menurut ketentuan syariah agama. Namun jika suami rotok kelewar, ya, insya Allah di depan gak ada suami yang kelewar, ya. Namun jika ada suami yang mungkin saat itu keluar dari jalur, ya, maka kewajiban navigator untuk mengingatkan. Tidak ubahnya seperti sholat, ketika imam salah gerakan, imam salah baca, imam salah menghitung rakaat, makmum boleh nggak mengingatkan? Seperti itu. Jadi jangan berebut nanti siapa yang menentukan kepemimpinan di dalam rumah tangga dan keluarga. Al-Quran sudah memberikan bimbingannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rasul sudah mengarahkan seorang lelaki atau suami itu adalah pemimpin bagi siapa? Fi ahlihi,
semua yang ada di dalam ahli, kalau dalam bahasa sosial yang tertera di dalam kartu keluarga, maka pemimpinnya adalah suami. Sementara skop bagi istri, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri itu pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Kata-kata di dalam rumah tangga suaminya yang perlu kita luruskan, wahai para ibu-ibu, para istri, dan para bapak-bapak. Seringnya ada sebagian yang mensalah tafsirkan. Yang dimaksud di dalam rumah tangga suaminya itu tugas dan tanggung jawab istri lebih kecil skopnya dibanding dengan suami. Bukan semua yang di rumah milik istri. Nyapu istri, ngepel istri, umba-umba istri, setrika istri, gendangnya bocor istri, terus suaminya kemana? Nah, bukan. Yang dimaksud adalah istri itu nggak boleh terlalu capek, karena Rasul sendiri juga masih mengerjakan pekerjaan pribadinya. Ali ketika minta pembantu kepada Rasul, oleh Rasul dikatakan silakan mandiri dan seterusnya. Jadi Islam itu memberikan suatu keseimbangan yang luar biasa. Suami dan istri sudah. Ananda Arif, engkau hari ini menyatakan diri sebagai orang yang sukses. Suksesmu tidak akan mungkin seperti ini kalau tidak ada manusia di muka bumi ini yang telah berkorban untuk kesuksesan. Jika engkau bahagia dengan sukses, akan mengibarkan bendera rumah tangga, dan besok engkau akan menjadi raja dan ratu sehari. Yang lainnya pun kalah, gak akan berani duduk di singgasanamu. Tapi jangan kau menepuk dada, besar kepala, tinggi hati, anak ya. Jadi renungkan anakku, kita yang merasa saat ini sudah berhasil, sebenarnya siapa sih yang memulai keberhasilan kita? Adakah diri kita? Bukan diri kita. Dengarkan dan tolong ingat, camkan di dalam hati, sampaikan kepada istri besok. Ketika telinga belum bisa mendengar, mata belum bisa melihat, lesanmu belum bisa berucap, hati belum bisa mencerna, karena saat itu engkau belum lahir ke muka bumi. Engkau masih ada di dalam perut ibumu. Ibumu yang setiap saat dengan perut yang semakin besar, dengan tangannya yang halus, dalam kondisi yang semakin capek dalam kehamilannya, gak pernah putus asa. Justru doa senantiasa dilantunkan untuk kamu, walaupun saat itu belum ada namanya. Anakku sukses, anakku bahagia, anakku kaya, anakku cerdas, anakku soleh, anakku soleha. Belum ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tempat menyentuh kita menjadi manusia yang sukses, tapi ibu kita lah yang pertama kali membentuk kesuksesan kita. Karena itu jika kau merasa sekarang sudah sukses, jangan kau lupakan ibumu ya nak ya. Jangan kau lupakan bapakmu, ibumu yang telah bersusah payah, berapa darah yang dikeluarkan demi untuk melahirkan engkau, berapa air susu yang engkau hisap sepanjang 2 tahun itu sehingga engkau menjadi gagah perkasa. Tanpa ada sentuhan dari orang tua gak mungkin yang seperti itu. Apalagi sampai Rasul menyampaikan kalamnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jangan sampai satu ucapan pun yang kau ucapkan yang bisa menyakitkan kedua orang tua. Ingat, ibumu tidak pernah berhenti untuk berjuang dan berkorban untuk kamu. Ibumu tidak pernah mengeluh ketika membesarkan kamu. Ayahmu gak pernah putus asa apapun yang dikorbankan demi anak-anaknya. Dan tidak pernah orang tuamu mencatat berapa pengorbanan yang telah diberikan kepadamu, berapa biaya yang selama ini diberikan sampai kau menjadi manusia yang sukses saat ini. Bahkan ibumu demikian luar biasa beserta dengan ayahmu. Ketika engkau datang kepadanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi bi husni sahabati, wahai Rasul, siapa si manusia di muka bumi ini yang paling pantas aku bergaul dengan baik? Rasul menyebut ummu, ibumu nak. Muhammad, siapa lagi? Ibumu nak. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? 4 kali bertanya baru menyebut ayahmu. Tapi ternyata tidak menjadikan seorang ibu yang walaupun Rasul sendiri menyebutnya pengabdian anak kepada orang tua 3 kali disebut kepada ibu, sekali kepada ayah, tapi ibu tetap luluh, tidak pernah tinggi hati dan besar kepala, dan senantiasa membisikkan di telingamu, walaupun engkau saat itu belum tahu dan belum sadar seperti saat ini, ditimpakan
bahkan apapun yang menjadikan ujian baginya tetap tabah dan tabah, nggak pernah mengeluh dalam kehidupannya. Justru dia juga tidak meninggikan hatinya sendiri. Senantiasa di dalam telingamu dia ucapkan, nak, ayahmu memang nggak pernah menghamilkanmu, ibu yang menghamilkanmu Arif, tapi kau sadar bahwa ayahmu lah, darah dagingmu mengalir kepadanya, sehingga engkau bin kepada ayahmu bukan kepada ibu, dan engkau meniru kedermawanan, engkau meniru ketangguhan, engkau meniru tanggung jawab dari ayahmu. Nah, ayahmu memang tak pernah melahirkanmu, nah, ibu yang melahirkanmu. Jika engkau tahu berapa darah yang harus mengalir dari tubuh ibu demi untuk menyelamatkan kamu karena Allah, tapi ayahmu lah manusia yang pertama kali yang telah mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid di telingamu ketika pertama kau lahir dengan menangis, karena saat itu engkau telah diperangi oleh syaitan yang menggodamu. Ayahmu yang pertama kali membentengimu dari keimanan. Ayahmu yang gak pernah menghisap dan memberikan air susu ayah, gak pernah ada. Yang ada air susu ibu, tapi semuanya itu tanpa sentuhan dari ayahmu. Bukan hanya setetes keringat, pagi, siang, sore, malam, ayahmu gak pernah berhenti mencari nafkah. Itu yang kau hisap selama ini. Tanpa itu gak akan mungkin keluar air susu ibu dengan izin Allah. Nah, jika kau merasakan ayahmu hampir gak pernah mendekatmu sampai kau tidur lelap, ayahmu gak pernah menggendongmu sampai kemana pun kau pergi, ibu barangkali yang selama ini, ya, ayahmu sedang mengajarkan kepadamu, engkau adalah laki-laki, engkau adalah laki-laki. Engkau harus sanggup menggantikan posisi ayah. Jika suatu saat ada di antara keluarga ini yang harus meninggalkan dunia menghadap Allah, kamu harus sanggup tidak jadi orang yang cengeng. Tapi ingatlah, ayahmu sama ibu sama, harus kau perlakukan. Karena Allah menyampaikan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan dan Tuhanmu telah memerintahkan dalam kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan setelah menikah sibuk kau dengan istri dan keluarga sampai kau kurangi, apalagi sampai melupakan orang tua. Jadikan setelah menikah ini pengabdian kepada orang tua jauh berlipat ganda dibanding dengan ketika kau belum menikah. Ingat, keberhasilan ini baru awal dari keberhasilan dan suksesmu di dunia. Jika kau ingin sukses bertambah di akhirat nanti, Rasul berpesan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Engkau menjadi pejabat, engkau menjadi konglomerat, engkau dipuji di mana-mana, apapun kau miliki, jika engkau masih mengesampingkan bakti orang tua yang selama ini telah berkorban kepadamu, tidak akan pernah barokah apa yang kau miliki. Jabatan hanya sebatas manusia hidup di dunia. Harta ketika orang itu kembali pada Allah jadi rebutan ada. Harga diri dan apapun yang menjadi nama besar manusia ketika dia masih ada, bahkan orang itu masih ada pun sudah banyak dicemooh oleh manusia yang lain. Karena itu siapkan untuk menjadi anak yang semakin soleh, dan bimbinglah istrimu juga sama kepadamu, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, anakku, dan yang keempat, antara lain tujuan rumah tangga adalah terlahir generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Karena itu sudah mulai belajar mulai saat ini, ketika nanti Allah hadirkan amanah anak dan putra putri yang soleh dan solehah, dia lahir dalam kondisi fitrah, terkontaminasi ke fitrahnya. Kata Rasul, fa'abawahu, bagaimana peran serta kedua orang tua. Mulai saat ini, walaupun mungkin kemarin salah satu contoh, engkau dengan Novi biasa memanggil biasa-biasa, mulai sekarang panggillah dengan kalimat yang santun, ya, dengan kalimat yang halus. Kenapa? Itu untuk melatih. Jika nanti suatu saat Allah izinkan generasi bagi Anda berdua, engkau sudah mentarbiyah dengan ucapan, engkau sudah mentarbiyah dengan pendidikan, engkau sudah mentarbiyah dengan perilaku. Jangan sampai mau manggil dengan kalimat bahasa Malangan, nanti mereka pasti akan niru dengan bahasa Malangan. Tapi sampaikanlah dengan bahasa Al-Quran, sehingga akan sampai tujuan dalam membangun rumah tangga itu dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
muttaqina imama. Mudah-mudahan keluarga yang akan kau bina, engkau mengikuti jalan langkah generasi sebelumnya, semuanya menjadi qurrata a'yun, penyejuk qalbu di dalam keluarga. Dan yang terakhir, dengan sekarang kita diberikan contoh oleh Allah, hadir bukan hanya keluarga dekat saja, tapi siapapun yang Allah izinkan bersara usak ini menunjukkan apa? Manusia sehebat apapun tidak akan pernah mampu untuk hidup sendiri. Engkau mau hidup gimana saja nggak akan mungkin hidup sendiri. Jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ketika kita sudah berinteraksi di jamaah yang banyak, buat apa dan untuk apa? Jadilah orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Untuk menjadi bertakwa, sehebat apapun, gak mungkin orang itu mampu sendiri dan mandiri, kecuali pasti terkait kebutuhan dengan orang lain. Untuk itu, jalin tali kasih sayang yang terbaik. Itu mungkin sebagai titipan kepada Ananda, dan juga mudah-mudahan oleh-oleh bagi kita bersama. Kuncinya saya ringkas, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, falaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dari semua yang saya haturkan, saya ringkas jadi satu. Menjawab kehidupan, semua tentang hidup kita adalah ujian dari Allah. Dan Rasul membimbing kita menjawab ujian dengan dua hal. Apa dua hal itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairul. Ketika Allah berikan kepada kita anugerah karunia apapun bentuknya yang bersifat positif, kita bisa sehat, bisa kumpul keluarga, ketemu tetangga, berinteraksi, mendapatkan rezeki apapun bentuknya. Mari kita menjadi hamba yang pandai mensyukurinya. Pasti syukur itu Allah akan menambah nikmatnya. Yang namanya hidup gak akan mungkin datar apalagi naik. Bisa jadi suatu saat kita akan turun kondisi kita. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun. Jika mungkin kita ada ujian apa bentuknya, sampai musibah sekalipun, gak perlu putus asa, tapi bersabarlah kepada Allah. Dengan sabar itu, insya Allah hasilnya mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kita akhiri dengan doa munajat kehadirat Allah. Mudah-mudahan doa yang akan kita mohonkan dikabulkan oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Allah, karuniakan barokah bagi Anda berdua yang insya Allah Ahad besok pagi akan melaksanakan mi'fatul walid di hadapan. Karenanya ya Allah, karuniakan perlindungan dari, berilah kemudahan dan kelancaran dalam segala proses dan persiapan. Izinkan setelah menikah nanti Engkau takdirkan mereka berdua mampu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, fi mardhatillah, minad dunya ilal akhirah hatta ilal jannah. Ya Allah, karuniakan barokah dalam kehidupannya juga kami semua ya Allah. Barokah pribadi kami semua, jadikan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang ahli ibadah, yang kuat jasmani dan rohani kami, yang senantiasa bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun kami berada. Barokah suami dan istri, khususnya bagi Ananda berdua, izinkan mereka menjadi suami dan istri yang saling memberi dan menerima, suami dan istri yang saling berbagi tugas untuk saling memberikan kasih sayangnya, sehingga menjadikan profesinya adalah prestasi ibadah, dan itu darimu ya Allah. Barokah umur yang ada pada kami semua ya Allah, karuniakan kami umur yang panjang, yang barokah, yang senantiasa beramal kebajikan. Barokah rizki yang Kau titipkan atas kami, bimbinglah kami ya Allah untuk bisa meraih rizki dari jalan yang halal, yang halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan bimbinglah rezeki yang Kau titipkan itu kami mampu membelanjakannya fi sabilillah. Barokah umur yang ada pada diri kami, izinkan kami semua untuk mendapatkan umur yang barokah, yang panjang, yang senantiasa mengingatkan diri kami, senantiasa kuat dalam akidah kami, dan menjadikan ketenangan jiwa dimanapun kami berada, tidak goyah oleh godaan apapun juga, kecuali kami mantap untuk menjadi hamba-Mu yang nantinya ketika kembali ke hadapan-Mu, izinkan kami semua ya Allah kembali dalam kondisi yang husnul
husnul khatimah. Barokah persaudaraan kami semuanya ini ya Allah, khususnya bagi keluarga besar yang ada di sekeliling Bapak Alfian yang telah berbuat kebaikan bagi keluarga besar ini, semoga Engkau catat semuanya menjadi nilai ibadah di sisi. Barokah di antara kami semua ya Allah, izinkan kami semua untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Barokah ya Allah dalam segala perjalanan dan langkah semua hadirin yang rawuh pada majelis ini, ketika nanti kuntur ke kediaman masing-masing, senantiasa dalam perlindungan dari-Mu ya Allah, dan akan menerjemahkan aktivitas kehidupannya dalam barokah dan ridho. Wa baraka alaihi ya Allah, sekiranya telah Kau siapkan mungkin ujian apapun bentuknya bagi ananda calon penghuni rumah tangga baru ini, semoga Kau bimbing mereka dan kami semua dalam kesabaran dalam menjawab ujian, sehingga antara segala karunia dan ujian yang mungkin silih berganti kami alami, wajah ma'abainakum fi khair, semoga Kau tetapkan mereka pelaku-pelaku rumah tangga ini dalam satu bidang rumah tangga yang tidak goyah dalam kebajikan, dan sampai mereka akan berkumpul kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.